Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul aliyil azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari guru. Kita ketahui bahwa bisanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari adalah pengorbanan dan didikan dari seorang guru. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru atau tidak ada guru, seorang pendidik yang mendidik kita, ma araftu rabbi, niscaya kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Kalau tidak ada seorang guru, seorang ulama, seorang ustadz yang mendidik dan mengajarkan kita, maka kita termasuk golongan orang-orang yang sesat. Kita tidak mempunyai akhlakul karimah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besar pengorbanan seorang guru. Yuhadzibu akhlaqaka wa yu'allimuka al-'ilma alladhi yanfa'uka. Guru telah mendidik kita dengan akhlakul karimah. Wa yu'allimuka al-'ilma alladhi yanfa'uka, dan juga telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Enggak sampai situ. Wa yansahuka binasaiha mufidah. Dan guru senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang indah, nasihat-nasihat yang teramat sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Wa kullu dzalika li'annahu yuhibbuka katsiran kama yuhibbuka abuka wa ummuka. Maka dengan sebab demikian, maka siyogyanya lah kita menghormati, mencintai, memuliakan guru-guru kita. Kama yuhibbuka abuka wa ummuka. Sebagaimana kita mencintai, menghormati dan memuliakan orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu besar seorang pengorbanan seorang guru kepada kita. Beliau seorang murabbi, seorang pendidik, seorang pengajar yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu besar pengorbanannya. Mereka terkadang meninggalkan anak keluarganya hanya untuk mendidik dan mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Maka wajar seorang guru, seorang ulama, seorang ustadz, mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai para santri, para talamidz, para aulad, para murid-murid yang mengajar, yang belajar kepada guru-guru kita, muliakanlah guru kita sebagai satu tanda bukti rasa cinta kita kepada mereka. Sebagaimana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah fama'wahul jannah." Maka barang siapa man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Rasul. Wa man akramani faqad akramallah, barang siapa yang memuliakan aku, sungguh dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah, maka barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu mulianya seorang ulama, seorang guru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Ketika kita belajar dengan guru kita memandang wajah guru kita dengan pandangan yang penuh dengan rasa hormat dan ta'zim, itu mendapatkan suatu besar pahala di hadapan Allah. Man nazara ila wajhil alimi nazratan fafariha biha, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazra malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, kata Rasul. Barang siapa yang memandang wajah orang alim nazratan, sekali pandangan dia memandang wajah orang alim, orang-orang berilmu, fafariha biha, dengan pandangan yang penuh kegembiraan, penuh kesenangan memandang wajah orang tersebut, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan, maka Allah ciptakan malaikat
Setiap kali kita memandang wajah orang alim tersebut, malaikat. Yang malaikat tersebut yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Mohon ampun kepada Allah. Malaikat beristighfar kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muliakan guru kita. Doakan guru-guru kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Doakan guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mereka biar dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya. Karena begitu besar mulianya seorang guru. Meskipun mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah tiada di tengah-tengah kita, tapi dengan asbab kita baca bismillahirrahmanirrahim, karena lantaran guru kita bisa baca Al-Quran dengan sebab yang diajarkan oleh guru kita. Maka setiap kita baca bismillah, setiap kita baca Al-Quran ayat demi ayat, ain demi ain, juz demi juz, dan lain sebagainya, maka guru kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan al-ilmu yanfa', ilmu yang bermanfaat, yang apabila diajarkan kepada orang lain ketika guru kita telah meninggal dunia, ilmu yang diajarkan oleh guru kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ilmu orang guru-guru kita yang telah berada di alam barzah mendapatkan nilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, keberuntungan adalah seorang guru. Maka siapapun kita yang berstatus seorang guru, janganlah kita pernah kecilkan hati kita. Kita harus berbangga hati. Kita besarkan hati kita, karena seorang guru teramat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, teramat mulia di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi katakan dalam hadisnya, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul dalam hadisnya, man zara aliman faka'annama zarani, barang siapa yang bersilaturahim, yang berziarah, berkunjung, datang ke rumah orang alim, faka'annama zarani, maka sesungguhnya seperti dia berkunjung ke rumahku, kata Nabi, berkunjung ke tempatku, kata Rasul. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, maka barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, dengan orang-orang yang berilmu, faka'annama safahani, maka seperti dia bersalaman denganku, kata Nabi. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, maka barang siapa yang duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani, maka seolah-olah mereka sama seperti duduk denganku fid dunya, di alam dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu yaumal qiyamah, maka akan duduk bersamaku nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa duduk bersama dengan orang-orang alim, dengan orang-orang soleh, dengan guru-guru kita yang teramat mulia. Mudah-mudahan dengan asbab demikian kita pun bisa duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sekarang kita memuliakan guru-guru kita? Dengan cara mendengarkan nasihatnya, mendengarkan kalimat-kalimat untayan-untayan nasihatnya, dan amalkan. Hormati, muliakan guru kita. Tidak cukup guru kita, pun muliakan adalah keluarga-keluarga guru kita. Sebab kalau kita memuliakan guru kita, pun kita wajib memuliakan anak dan keturunan serta keluarga guru-guru kita. Ini merupakan satu ta'zim, penghormatan seorang murid terhadap gurunya. Mudah-mudahan hadirin sekalian, sekali lagi kita doakan guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah memberikan ilmu dan pendidikan terhadap kita semuanya. Mereka semuanya jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Yakinlah kita, setiap mau kita mau taklim, kita mau belajar, kita mau membaca Al-Quran, bahkan kalau bisa ketika kita mau menjelang tidur, kirimkan Fatihah buat guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah.
Kegembiraan mereka teramat luar biasa apabila ada yang mengirimkan doa buat mereka. Kita mengharapkan annallaha yaghfirul lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Kita mengharapkan, di samping kita mendoakan guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, pun kita berharap kepada Allah, sir, rahasia, ilmu mereka, karamah mereka pun akan kembali dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadikan manusia-manusia yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab guru-guru atau ulama-ulama yang kita kirimkan Fatihah buat mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka pun mendoakan kita. Sebagaimana kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah dalam hadisnya. Kata Rasul terhadap Imam Ali karamallahu wajhah, "Ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya." Kata baginda Rasul kepada Imam Ali, "Ya Ali, sedekahkan orang yang telah berpulang ke rahmatullah." Apalagi orang tua kita, guru-guru kita pun kita kirimkan Fatihah buat mereka. Mereka teramat sangat gembira. Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka menerima doa kita yang masih hidup begitu luar biasa, terutama daripada murid-muridnya. Kegembiraan mereka teramat sangat, bahkan lebih gembira ketika hidup di alam dunianya. Gak sampai di situ, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka pun berdoa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrna wa basyirhum bil jannati kama basyarna biha. Ya Allah, ampunkan dosa mereka. Ampunkan dosa mereka yang telah menyinari kuburan kami malam hari ini. Wa absyirhum bil jannati kama basyarna biha. Dan gembirakan mereka dengan surga-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah mengembirakan kami dengan sedekah doa yang mereka kirimkan pada saat ini. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita melalui guru-guru kita, melalui para alim ulama, para asatidzah yang telah mendidik akhlak kita, mengajarkan ilmu kepada kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Meskipun sedikit atau banyaknya, yang terpenting ilmu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidil Walid almarhum al-mufrala rahmatul abrar, Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf Bukit Duri, beliau sering mengatakan kepada aulad, kepada para santrinya di As-Sagafah, qalilun bil barakah jalil wa kasirun bidunil barakah dalil. Sedikit yang kita dapat bermanfaat, insyaallah barakah, insyaallah manfaat. Sedikit tapi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada guru-guru kita dan orang tua kita, insyaallah itu ilmu bermanfaat. Wa kasirun bidunil barakah dalil. Banyak ilmu tapi tidak ada mendapatkan keberkahan dari Allah, tidak ada mendapat keberkahan dari guru-guru kita, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Wa iyyahu na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima dari guru-guru kita, mendapatkan keridhaan dari guru-guru kita, mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita, dan juga para orang-orang tua, dan juga dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita dan orang tua semuanya, mudah-mudahan menjadikan nafi, bermanfaat ilmu kita fid dunya wal akhirah. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.